walking around these walls. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass, and my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise, God, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. You've never failed me yet. Never failed me yet. He never will. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, you'll do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. This is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 30 April 2023. Hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah bulan April ini, yaitu tentang kekristenan versus berhala-berhala modern di Amerika. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir, topik yang keempat. Kita akan sama-sama belajar tentang berhala modern yang berikut, atau boleh saya katakan berhala modern yang terakhir dari seri khotbah ini, yaitu hari ini kita akan membahas tentang berhala teknologi dan entertainment, atau tentang dunia hiburan. Ada beberapa dasar bagian firman Tuhan, atau beberapa bagian firman Tuhan akan menjadi dasar dari sharing atau khotbah atau firman Tuhan akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Mari sama-sama kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Yang berikut Kejadian pasal 11. Kita tahu kisah ini atau cerita ini, kisah tentang Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayat 1-7, kita baca ayat 1-7 saja, atau saya bacakan buat Bapak Ibu. "Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.' Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Ayat 4. "Juga kata mereka, 'Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.' Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, 'Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Yang ketiga, Bapak Ibu, nanti bagian firman Tuhan yang lain kita akan sama-sama lihat ketika saya menyampaikan atau ketika firman Tuhan ini disampaikan. Dari Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 6 ayat 17b. "Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu." Untuk apa? Untuk dinikmati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu dalam ibadah hari ini untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kami sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah di bulan April ini tentang kekristenan melawan atau versus berhala-berhala modern di Amerika. Dan hari ini kami mau sama-sama belajar tentang berhala yang berikut, yaitu teknologi dan entertainment, atau teknologi dan dunia hiburan. Kiranya bagian ini yang sudah memberkati, menguatkan, mengingatkan, mengajar hamba lagi, kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah rumah sakit di Pennsylvania pada tahun 2013 diceritakan membuka satu pusat perawatan baru. Dan boleh dikatakan pusat perawatan yang baru ini menjadi pusat perawatan berbasis rumah sakit pertama di dunia, khusus untuk orang-orang yang kecanduan. Tapi menarik, perawatan yang baru ini Bapak Ibu dibuka untuk orang-orang kecanduan apa? Orang-orang yang kecanduan menggunakan internet. Dan orang-orang yang kecanduan menggunakan internet ini disebut atau dikenal dengan istilah Internet Gaming Disorder. Nah, orang-orang yang kecanduan internet ini atau yang mengidap internet gaming disorder Bapak Ibu, mereka ini boleh dikatakan tidak bisa lagi mengendalikan kecanduan mereka sendiri terhadap internet. Nah, program ini dibuat menjadi program intensif yang secara khusus menargetkan orang-orang dewasa atau adult berusia 18 tahun ke atas, sehingga program perawatan khusus ini dilaksanakan selama boleh dikatakan selama 10 hari di bawah perawatan satu tim medis khusus dengan berbagai multidisiplin ilmu Bapak Ibu. Nah, menarik, mengapa mereka membuka pusat atau rumah sakit di Pennsylvania tadi membuka pusat perawatan yang baru ini? Karena menurut sebuah survei,
Penyakit yang disebut Internet Gaming Disorder atau kecanduan internet sekarang menjadi satu epidemi dan krisis kesehatan masyarakat di negara-negara seperti China, Korea, dan Taiwan. Dan diakui oleh mereka juga bahwa masalah kecanduan internet telah menjadi masalah di negara ini atau di Amerika Serikat juga. Saya nggak tahu di negara Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah ini, khususnya di Indonesia, saya nggak tahu apakah ini juga sudah menjadi perhatian. Nah, gangguan kejiwaan akibat menggunakan internet ini, Bapak Ibu, telah dimasukkan dalam section ketiga secara khusus dari buku besar panduan pengobatan psikiatri di Amerika sejak bulan Mei tahun 2013. Oke, Bapak Ibu. Hati-hati. Karena banyak kali hal-hal yang bermanfaat jika melewati batas, itu bisa menjadi hal yang merugikan. Misalnya, ya, internet tadi sudah pasti. Internet bagus, Bapak Ibu. Dunia internet sudah pasti merupakan bukti kemajuan teknologi. Dan kalau digunakan untuk tujuan yang benar, akan sangat membantu kita dalam banyak hal, akan meningkatkan kualitas hidup kita. Contoh yang lain, makanan. Makanan baik, tapi kalau berlebihan, Bapak Ibu, melewati batas tentunya tidak baik. Obat-obatan, semuanya untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Tapi kalau digunakan secara berlebihan, tentunya juga berbahaya. Seks, sama saja. Baik, Tuhan ciptakan untuk dinikmati, untuk kesenangan hubungan suami istri. Tapi ketika melewati batas, bisa juga dipakai oleh setan dan menghancurkan hidup manusia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hal yang baik, kalau disalahgunakan, menjadi obsesi, melewati batas, bahaya. Ketika digunakan untuk tujuan yang benar, akan sangat membantu. Tapi ketika itu menjadi obsesi kita, itu lebih berbahaya daripada kebaikan. Kenapa? Karena itu akan merampas kita dari kehidupan nyata, akan merampas waktu-waktu kita dengan sesama, merampas waktu-waktu kita dengan keluarga kita, istri, suami, anak-anak, dan juga merampas waktu-waktu kita dengan Tuhan. Merampas Tuhan dari kita. Oke, bicara soal penyembahan berhala, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca artikel, baca buku di mana-mana, ada yang katakan bahwa berhala modern atau berhala yang membahayakan bangsa Amerika, ada yang katakan ada 8, ada yang katakan ada 10. Tapi saya dan Ibu Sarah hanya memilih 4, boleh katakan 4 yang menurut kami terbesar, tapi sebenarnya sudah merampung semuanya, Bapak Ibu. Nah, bicara soal penyembahan berhala, sudah pasti penyembahan berhala adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling beracun menurut saya. Kenapa, Bapak Ibu? Ketika kita mencoba untuk mengupas lapisan-lapisan dosa, maka penyembahan berhala selalu menjadi intinya. Bapak Ibu cari lapisan dosa, ketemu intinya penyembahan berhala. Kenapa? Karena pada akhirnya kita sampai kepada satu titik mencintai dosa itu sendiri. Dan ketika kita sudah mencintai dosa itu lebih daripada mencintai Tuhan, sudah pasti Bapak Ibu sangat berbahaya. Ketika membuka seri khotbah ini, saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu mengapa Tuhan begitu murka membenci yang namanya penyembahan berhala. Masalahnya muncul ketika kita, atau Bapak Ibu dan saya, membiarkan benda-benda duniawi tadi menjadi berhala yang merampas kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bicara soal teknologi dan entertainment atau dunia hiburan, menurut saya ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita ketahui, atau paling tidak yang saya dapatkan ketika mempelajari bagian ini, sehubungan dengan teknologi dan entertainment. Ini yang saya ingin share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, sudah pasti Bapak Ibu, Tuhan menciptakan teknologi itu untuk apa? Untuk kemuliaannya. Untuk kita pakai untuk memuliakan Dia. Sekali lagi, apa itu, atau boleh dikatakan, apa itu teknologi? Kita tentunya harus mengerti. Nah, menurut beberapa kamus, salah satunya kamus Merriam-Webster, dikatakan teknologi adalah sebuah penemuan hal-hal penting yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga dengan definisi ini, saya ingin menambahkan bahwa teknologi dapat termasuk penemuan alat-alat yang dapat meringankan pekerjaan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Itu teknologi. Ini adalah definisi luas tentang teknologi. Dan definisi ini dapat mencakup banyak aspek. Tentunya kita tahu teknologi komunikasi, software komputer, teknologi aerodinamika. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka jangan kita pernah lupa juga bahwa ketika kembali kepada Alkitab, pada awalnya, dunia ini gelap dan tidak berbentuk. Baca Kejadian pasal 1. Tetapi Tuhan mengisinya dengan terang dan hidup. Mengisinya juga dengan manusia. Kemudian Tuhan menciptakan manusia yang menurut gambarnya. Dan apa? Memberinya tugas. Kejadian 1 ayat 28 tadi. Berbuahlah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah. Sehingga Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini, kita dapat
Kita belajar sama-sama apa? Tanpa campur tangan dan pekerjaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka bumi ini akan menjadi padang gurun yang liar dan akan kacau. Tetapi secara jelas Tuhan memberikan perintah kepada kita, memberikan perintah kepada manusia yang Ia ciptakan untuk menaklukkan bumi, untuk menaklukkan tanah itu. Artinya kita diminta untuk menjadikan bumi atau tanah itu bekerja untuk kita, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Artinya kita adalah Tuhan atas tanah dan Tuhan atas bumi. Tugas kita, tugas Bapak Ibu, satu tugas manusia adalah membentuk, membangun, berbuah bagi kemuliaan dan kehormatan Sang Pencipta. Itulah Tuhan sendiri. Contoh dari sistem atau format ini adalah jelas dalam kitab Kejadian ketika di dalam Taman Eden. Taman Eden dan segala isinya disediakan Tuhan untuk dinikmati, untuk dikelola oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Tuhanlah pencipta teknologi Bapak Ibu, jangan lupa. Yang Dia ciptakan untuk dipakai oleh manusia untuk mengelola bumi demi kemuliaannya. Sehingga teknologi bukanlah setan atau berhala pada awalnya ketika Tuhan menciptakannya, sudah pasti. Tapi alat yang Tuhan pakai untuk membantu kita untuk menikmati ciptaan Tuhan. Dan saya yakin kebenaran ini berlangsung terus sampai hari ini, sampai sekarang. Tuhan tidak pernah menentang penggunaan teknologi karena Dia sendiri yang menciptakan. Ada beberapa contoh untuk Bapak Ibu bisa lihat langsung dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu tentang bagaimana Tuhan menciptakan untuk Tuhan memakai teknologi untuk membantu manusia. Kain membangun satu kota, tentunya dengan teknologi pada masa itu, Kejadian 4 ayat 17. Tubal Kain menempa segala perkakas dari perunggu dan besi, Kejadian 4 ayat 22. Nuh membangun bahtera diperintahkan oleh Tuhan, Kejadian pasal 6. Orang-orang membangun menara Babel, seperti tadi yang saya bacakan, Kejadian pasal 11. Raja Salomo membangun bait Allah. 1 Raja-Raja pasal 6. Yesus sendiri menggunakan alat-alat teknologi pada zaman itu sebagai tukang kayu tentunya. Paulus menggunakan, boleh saya katakan juga teknologi pada waktu itu untuk mengabarkan Injil, untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dia layani melalui apa? Surat. Sehingga Allah tidak menolak penggunaan teknologi, apalagi demi melakukan tujuan-tujuannya. Tapi Bapak Ibu, di satu sisi Allah juga tidak sepenuhnya boleh dikatakan mendukung ataupun menolak teknologi. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah mendukung penggunaan teknologi secara sembarangan. Sekali lagi, Allah tidak menolak menggunakan teknologi, tapi ini bukan berarti bahwa Allah mendukung penggunaan teknologi secara ngawur atau secara sembarangan. Dia mendukung kita. Allah mendukung kita untuk memanfaatkan teknologi demi kebaikannya. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan ini. Apa yang Rasul Paulus katakan? 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Paulus katakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Nah, bukan untuk kehancuran ciptaan atau kehancuran umatnya. Banyak contoh yang lain Bapak Ibu. Kekuatan atom Bapak Ibu tahu sendiri, atom dipakai untuk tujuan yang baik, sangat membantu banyak hal. Teknologi kedokteran, kemajuan teknologi kedokteran sekarang tentunya Tuhan pakai juga untuk membantu banyak orang, untuk orang makin sehat. Tapi kalau dipakai secara salah juga, ilmu kedokteran pada masa sekarang juga akhirnya menjadi sesuatu yang jahat, yang dipakai oleh setan untuk tidak membawa manusia untuk makin menghormati, menghargai Allah Pencipta, tapi justru makin jauh dari Tuhan. Teknologi informasi, Bapak Ibu sudah jelas. Sekali lagi teknologi diciptakan untuk kebaikan, tapi akhirnya digunakan untuk kejahatan dan perbuatan dosa. Tentunya awalnya oleh setan memakai manusia. Untuk apa? Untuk melawan Allah. Berikut Bapak Ibu, sampai hari ini, gereja pun menggunakan teknologi dalam pelayanannya. Gereja telah memanfaatkan perkembangan teknologi, boleh dikatakan sepanjang 2 milenium terakhir, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Memberitakan Injil di berbagai belahan dunia. Lewat apa? Surat, buku, alat pengeras suara, radio, majalah, TV, film. Lanjut kemajuan teknologi, memakai satelit, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Gereja tidak akan mungkin bisa menjangkau sebanyak mungkin orang seperti hari ini dengan Injil tanpa adanya manfaat teknologi, memakai teknologi. Gereja tidak hanya diuntungkan oleh adanya teknologi informasi. Tapi gereja juga diuntungkan oleh berbagai macam teknologi lain, teknologi mesin. Fasilitas ibadah tentunya dibangun dengan mesin.
kelistrikan, pakai listrik, teknologi medis, obat-obatan, peralatan medis dipakai juga untuk penginjilan, software komputer, software manajemen gereja, pakai apa? Kemajuan teknologi, transportasi, mobil, bus, pesawat sekarang, macam-macam. Mulai dari sosial media sampai internet. Bapak Ibu, terdapat ledakan-ledakan inovasi peralatan komunikasi baru yang boleh saya katakan dipakai, digunakan oleh gereja yang berelasi dengan pekabaran Injil, dengan kebutuhan jemaat. Itu teknologi. Yang kedua kita lihat. Demikian pula dengan dunia hiburan, Bapak Ibu. Alkitab juga berisi banyak tentang hiburan. Dunia hiburan bukan hal yang salah dan berdosa. Ada banyak hiburan yang dapat ditemukan dalam kitab suci. Yesus misalnya menghadiri satu pesta dan menikmati makanan dan minuman di situ. Untuk apa? Supaya Yesus juga bisa menikmati, bisa terhibur. Mazmur, penulis Mazmur banyak menulis tentang musik dan tari-tarian. Mazmur diisi dengan musik dan tarian untuk mengajak orang untuk bersuka cita. Paulus juga sangat ahli dalam menulis puisi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Makanya 1 Timotius pasal 6 ayat 17 yang saya baca tadi jelas. Apa Paulus katakan? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita dan menyediakan segala sesuatu untuk kesenangan kita. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Itulah Tuhan kita. Dia yang berkreasi, menciptakan semua teknologi dan dunia hiburan ini. Karena apa? Itulah dia Allah Bapa kita yang baik. Dia ingin supaya kita manusia bisa menikmati, bisa happy, bisa enjoy. Tapi jangan lupa tujuannya supaya kita bisa menikmati sukacita terbesar yang kita temukan dalam teknologi dunia hiburan tadi. Yang akhirnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bersukacita dengan semua itu, tapi fokusnya adalah untuk mengagumi dan memuliakan Tuhan. Ketiga, Bapak Ibu. Kapan teknologi dan dunia hiburan itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita? So, kalau boleh katakan, saya dapatkan yang ketiga, mari sama-sama kita lihat. Ketika teknologi dan dunia hiburan itu menjadi berhala. Kapan? Ketika, garis bawah ini Bapak Ibu, teknologi dunia hiburan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika kita tidak lagi menghormati Tuhan. Tidak lagi menghormati Sang Pencipta. Dan ketika dosa menyelinap di dalamnya. Ketika semua hasil karya dan kreasi manusia secara perlahan, boleh saya katakan, menaiki tangga prioritas kehidupan kita, yang akhirnya sampai menempati urutan pertama, lebih dari Tuhan dalam hidup kita. Ini jelas, karena itulah yang akhirnya dapat menyerap seluruh waktu, fokus, dan perhatian kita. Baik itu kita sadari, baik Bapak Ibu dan saya sadari, atau tidak. Perhatikan sekali lagi kisah Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 7 yang saya baca tadi. Orang-orang pada masa itu memakai teknologi dengan apa? Dengan membuat batu bata dan tanah liat. Mereka menyatukannya dengan mereka memakai teknologi. Mereka memakai teknologi untuk membangun kota dan menara Babel. Tapi Bapak Ibu lihat, dengan tujuan apa? Tujuannya jelas, membuat nama mereka terkenal. Kita katakan untuk mencari nama, supaya mereka dikenal, bukan Tuhan yang dikenal. Bapak Ibu lihat, itulah sebabnya Tuhan marah, Tuhan turun, Tuhan mencerai-beraikan mereka dengan memberikan mereka bahasa yang berbeda-beda sehingga tidak mungkin berkomunikasi dan menyelesaikan pembangunan Menara Babel. Hal yang sama terjadi lagi ketika Raja Nebukadnezar ingin membangun kerajaan Babelonia. Dia membangun kota itu dan kerajaan besar itu dan berkata apa Bapak Ibu? Jelas dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Aku telah membangun kerajaan Babel dengan kekuatanku yang besar, kata Nebukadnezar, untuk kemuliaanku dan untuk keagunganku. Membangun Babel, Kejadian pasal 11, juga kerajaan Babelonia dalam Daniel pasal 4, mungkin tidak terlihat seperti penyembahan berhala Bapak Ibu ya. Tetapi menjadi lebih jelas ketika Rasul Yohanes menulis kebenaran ini dalam Wahyu pasal 17 sampai 19, Bapak Ibu bisa lihat di rumah Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan Rasul Yohanes penglihatan di Pulau Patmos, memberikan penglihatan tentang penghakiman dan penghukuman yang Tuhan berikan atas Babel. Yohanes katakan melalui sebuah penglihatan ada naga, Bapak Ibu kalau baca di situ, dan itulah setan yang membangkitkan seekor binatang. Dan setan menggunakan binatang itu untuk menarik orang ke dalam bentuk penyembahan berhala. Karena mereka menyembah apa yang mereka bangun, dan tanpa sadar mereka menyembah naga itu sendiri. Artinya mereka menyembah setan. Banyak contoh yang lain dalam Alkitab. Mazmur 20 ayat 7, Yesaya pasal 2 ayat 7 dan 8. Juga ada contoh lain, di mana orang Israel mengandalkan kereta besi dan kuda mereka. Sehingga apa yang terjadi Alkitab catat, mereka akhirnya menyembah alat-alat perang itu dan tidak lagi menyembah Tuhan,
tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mengandalkan kekuatan dari kereta, kuda, dan alat-alat perang mereka. Bapak Ibu, mari coba kita lihat sekarang. Lihat teknologi masa sekarang. Dalam 100 tahun terakhir ini, kita telah melihat, boleh dikatakan satu ledakan teknologi paling masif dan paling cepat yang pernah ada dalam sejarah dunia ini. Saya ada beberapa contoh gambar ya, Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Sebenarnya satu karikatur yang lucu yang berusaha mengungkapkan tentang akibat dampak dari teknologi. Apa perbedaan puluhan tahun lalu ketika mungkin masa saya waktu masih SD dengan masa sekarang anak-anak saya. Bapak Ibu lihat beberapa gambar. Bapak Ibu lihat tuh, ada gambar anak-anak bermain dulu dan sekarang. Apa bedanya? Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat, ada anak dulu katakan, "Papa, Mama, saya mau pergi main bola di luar." Tapi sekarang dengan teknologi yang maju, anak-anak katakan main bola, itu bukan berarti pergi ke lapangan bola. Artinya saya mau main bola di game. Jadi dia dan screen dan TV. Bapak Ibu lihat lagi gambar apa? Bapak Ibu lihat ada gambar di situ di kamar mandi. Kalau dulu di kamar mandi kita, zaman saya, penuh dengan majalah, atau zaman Bapak Ibu mungkin. Tapi zaman anak-anak kita sekarang, di dalam kamar mandi tidak ada lagi majalah. Yang ada adalah laptop, tablet, telepon. Tidak ada lagi majalah di situ. Dan yang paling lucu, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak gambar yang saya punya sebenarnya. Bapak Ibu lihat ada satu lagi gambar. Bapak Ibu lihat satu anak di screen. Bapak Ibu lihat dia main di luar, di halaman. Tapi bukan lagi dengan kelereng, bukan lagi dengan tali, bukan lagi dengan batu, bukan lagi dengan bola. Tapi Bapak Ibu lihat dengan apa? Screen penuh di taman itu Bapak Ibu, dan game. Bapak Ibu lihat di gambar itu. Dan yang terakhir yang menurut saya paling kocak, paling lucu. Bapak Ibu lihat, dulu ketika teknologi masih biasa-biasa saja, yang gemuk TV atau orang? Yang gemuk TV-nya. TV konde kan, gemuk. Orang kurus kan, mungkin kurus karena ya mungkin belum banyak makan atau juga karena banyak berolahraga, banyak geraknya. Tapi Bapak Ibu lihat sekarang, bedanya apa? TV makin slim, TV makin kurus, orangnya yang makin gemuk, yang makin besar. Kenapa? Karena memang duduk, tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi gerak, aktivitas, dan lain sebagainya. Itu contoh karikatur Bapak Ibu, tapi itulah bukti tentang pengaruh dari teknologi. Nah, menurut saya, spirit bubble muncul kembali. Melalui kemajuan dan perkembangan teknologi, segalanya mungkin bagi kita dan kita tidak butuh Tuhan lagi. Baca tadi Kejadian pasal 11, Tuhan ingatkan. Mereka akan bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat sekarang perkembangan yang disebut AI. Sekarang lagi heboh dengan AI, Artificial Intelligence. Apa yang tidak bisa dibuat oleh AI, Bapak Ibu? Apa yang tidak bisa dilakukan? Semua bisa dilakukan. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jemaat saya dari New Life katakan pada saya, "Pak Riki, sudah pernah baca, sudah lihat ini nggak? Atau sudah nonton, ada di YouTube, ada linknya." Dia kirim linknya kepada saya. Karena perkembangan AI, Bapak Ibu, atau karena teknologi AI ini, sekarang atau contoh paling tidak contoh yang diberikan di link itu, orang tua anaknya meninggal. Tapi setelah itu dengan teknologi AI, orang tua masih bisa berkomunikasi dengan spirit dari anaknya itu. Seolah-olah seperti anak itu masih hidup. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan, apakah ini dari Tuhan? Sangat mengerikan. Sehingga spirit Menara Babel kembali hidup di zaman modern ini. Banyak contoh lain dalam hal makan dan minum misalnya. Dulu Bapak Ibu kita tidak bisa makan stroberi kapan saja, mesti tunggu musimnya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa makan stroberi kapan saja, anytime sepanjang tahun. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang kebutuhan kita akan makanan. Traveling, kita tidak perlu takut tersesat kemanapun seperti dulu lagi. Dengan Google Map, Anda dapat pergi atau kita bisa pergi kemana saja tanpa perlu takut kesasar. Kesehatan, Apple Watch sekarang yang Bapak Ibu punya, mungkin Bapak Ibu pakai sekarang, dapat memberitahukan kepada kita atau kepada Bapak Ibu, jantung kita itu sedang berdetak normal atau tidak. Gula darah kita sedang naik atau sedang drop. Itu kemajuan teknologi. Bahasa sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, dalam bahasa apa saja dengan bantuan Google Translate. Apalagi sekarang ada grammar checker. Habis Google Translate, kita benarkan lagi di grammar checker, Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan buat kita, salahkah teknologi? Tentunya tidak sama sekali. Sekali lagi teknologi Tuhan berikan sebagai alat bantu untuk kita. Namun ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan menganggap teknologi lebih hebat dari Tuhan, menganggap AI itu mengalahkan Tuhan atau lebih hebat dari Tuhan, dan yang lebih kita andalkan dari Tuhan, maka disinilah letak persoalannya. Disinilah letak masalahnya. Kita telah memberhalakan teknologi, kita telah memberhalakan dunia hiburan. Dalam poin inilah Bapak Ibu, setan tadi dalam
Kalau saya pakai analogi atau penglihatan dari Rasul Yohanes di kitab Wahyu, setan telah memakai binatang tadi, atau dalam zaman sekarang teknologi, hiburan untuk menarik hati kita, menyembah apa yang kita bangun, kita ciptakan sebagai Tuhan kita. Ini bahaya. Demikian pula dengan dunia hiburan sekarang. Dengan perkembangan teknologi sekarang, dunia hiburan pun berkembang. Kita dapat memperoleh hiburan yang kita inginkan kapan saja, di mana saja. Kenapa? Ada handphone, ada tablet, ada iPad yang bisa kita bawa kemana-mana. Mulai berita apa yang Bapak Ibu mau cari? Mulai dari berita olahraga, art, musik, apapun hobi Bapak Ibu, apapun hobi kita tidak perlu, bisa dilihat dalam iPhone kita. Mau nonton, cari hiburan Bapak Ibu, zaman saya dulu tentunya perlu cari naik di ujung pandang naik PT-PT, naik kendaraan umum untuk pergi ke bioskop. Tapi sekarang kita bisa menonton film kesukaan kita anytime melalui apps yang ada di handphone kita. Netflix, TikTok, YouTube, apapun, Hulu, Amazon Prime, semua Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu bisa lihat dengan apps yang kita punya di handphone kita, di tablet kita. Sehingga pertanyaan untuk dunia hiburan, kapan ketika dunia hiburan ini juga menjadi berhala dalam hidup kita? Jelas. Ketika dunia hiburan telah menghabiskan waktu kita lebih dari kita mencari Tuhan. Ketika dunia hiburan menarik perhatian kita lebih dari Tuhan. Jika kita menghabiskan waktu kita di Instagram, TikTok, Facebook, lebih banyak dari waktu-waktu kita dengan Tuhan. Apalagi sampai kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan family, teman, dengan gereja, dengan teman-teman sepersekutuan. Kita tidak bisa lagi skip film seri yang kita sedang nonton atau drama Korea yang sekarang sedang heboh. Satu episode saja. Kita nggak bisa. Tapi kita bisa skip waktu doa kita. Kita bisa skip waktu-waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bisa skip waktu gereja dan lain sebagainya. Itu berarti pada poin atau pada titik ini, dunia hiburan juga telah menjadi berhala bagi Bapak Ibu dan saya. Keempat, Bapak Ibu, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bagaimana sekarang kita bisa mendeteksi bahwa kita telah memberhalakan teknologi dan dunia hiburan? Ada paling tidak 4 pertanyaan praktis yang saya mau Bapak Ibu jawab. Pertama, 4 pertanyaan praktis untuk mendeteksi. Yang pertama, di mana saya paling banyak menghabiskan waktu saya? Bapak Ibu bisa jawab. Dengan Tuhan kah? Dengan teknologi kah? Dengan movie kah? Dengan dunia hiburan? Kedua, di mana saya paling banyak menghabiskan uang saya? Bu Fitri juga sudah mungkin jelaskan minggu lalu. Beli alat-alat baru, beli tas-tas baru, beli iPhone terbaru, atau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ketiga, di mana saya paling merasakan kebahagiaan? Yang keempat, apa yang paling banyak saya pikirkan? Bapak Ibu jawab dulu 4 pertanyaan ini. Di mana saya paling banyak menghabiskan waktu saya? Di mana saya paling banyak menghabiskan uang saya? Di mana saya paling merasakan kebahagiaan? Apa yang paling banyak saya pikirkan? Dan kemudian Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan secara rohani juga yang perlu kita jawab setelah menjawab 4 pertanyaan praktis tadi. Yang pertama, apakah menjadi beban? Apakah teknologi dunia hiburan itu telah menjadi beban? Saya mau Bapak Ibu lihat Yesaya pasal 46 ayat 1-2. Yesaya memberikan satu contoh. Dikatakan Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Di sini Yesaya melukiskan bagaimana Dewa Bel dan Nebo menjadi beban yang ditaruh di atas binatang yang mengangkat kedua dewa tersebut. Dewa-dewa berhala itu menjadi beban karena mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Bapak Ibu, apa aplikasinya untuk kita dari sini? Pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu merasa ada yang kurang jika Bapak Ibu tidak berbelanja online atau berbelanja di toko kesukaan atau di mall kesukaan Bapak Ibu? Tapi akhirnya hiburan itu, waktu-waktu di mall itu menjadi beban. Karena Bapak Ibu setelah itu bingung bagaimana nanti membayar semua tagihan itu. Bapak Ibu bingung bagaimana membayar dengan kartu-kartu kredit Bapak Ibu. Kenapa dibeli? Hanya karena sale kita merasa terhibur, tapi jadi beban. Tapi kita tidak membutuhkannya. Pernahkah acara TV kesukaan kita atau drama seri kesukaan kita menjadi beban? Karena kita sudah harus segera mengakhiri percakapan dengan suami atau anak-anak kita. Bapak Ibu bisa jawab. Dan demi menyelesaikan seri drama Korea, drama kungfu, apapun drama seri yang Bapak Ibu lihat, dan tidur sampai subuh demi menyelesaikan seri itu, supaya tidak ketinggalan atau penasaran dengan kisah berikutnya. Sehingga saat bersama keluarga, bersama Tuhan, firman Tuhan, teman,
sudah kita abaikan demi semua itu. Karena itu yang menjadi fokus utama kita. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita, apakah ketika kita susah, tokoh-tokoh dalam drama Korea itu akan menolong Bapak Ibu? Atau barang-barang belanjaan kita bisa menolong kita? Saya menarik Yesaya 46 lanjut dalam ayat 3-4. Yesaya katakan apa? Dengarkanlah aku, hai kamu keturunan Yakub. Kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, akhir-akhirnya siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, yang pertama apakah jadi beban? Kedua, apakah kita kehilangan kekaguman kita akan Allah? Roma 1 ayat 19 ayat 20 katakan, Rasul Paulus katakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu, ketika kita melihat hal-hal yang telah diciptakan Tuhan, kita seharusnya belajar tentang Tuhan. Dan kita dipenuhi dengan kekaguman kita terhadapnya. Namun apakah teknologi melakukan itu? Apakah dunia hiburan melakukan itu? Apakah teknologi dan dunia hiburan membawa Bapak Ibu makin mengagumi Sang Pencipta? Pernahkah kita melihat foto anak cucu kita dan merasa kita kagum akan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kita? Ini semua karena Tuhan. Ataukah kita pergi ke Grand Canyon, kemana saja tempat-tempat terindah yang Bapak Ibu pernah pergi, dan kita melihat betapa agungnya ciptaan Tuhan dan memuji Dia atas kebesarannya, atas kreasinya yang sangat luar biasa. Atau sebaliknya, ketika melihat foto anak-anak kita, kita mengagumi keberhasilan kita sebagai orang tua, karena itu adalah buah karya kita dan bukti kesuksesan kita sebagai orang tua. Atau ketika kita melihat kebesaran Grand Canyon sebagai buah tangan manusia yang mengaturnya, dan bukan justru memuji dan mengagumi Tuhan yang telah menciptakannya. Bapak Ibu, demikian pula dengan dunia atau kemajuan teknologi. Ketika kita, Bapak Ibu dan saya, melihat ataupun memakainya, teknologi apa saja yang Bapak Ibu pakai? Handphone, apapun, dalam bentuk apapun, mobil. Apakah kita semakin mengagumi Tuhan? Atau kita semakin meragukan keberadaan Tuhan? Melihat kemajuan sains, melihat kemajuan kedokteran, melihat kemajuan teknologi dalam berbagai aspek, berbagai bidang. Apakah kita justru semakin yakin atau semakin percaya kepada Tuhan? Ataukah kita semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah kita semakin jauh dari Tuhan? Bahkan kita meragukan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir dari poin ini, tanyakan pada diri kita, siapa yang kita sembah? Siapa Tuhan, siapa budak? Mazmur 115, menarik, 3-8. Katakan apa? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, kata firman Tuhan. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saya ingat cerita pertama kali punya handphone. Bukan pertama kali punya handphone sih. Sudah keberapa ya? Sudah kedua atau ketiga. Tapi pokoknya waktu itu saya punya handphone Nokia 1550. Waktu itu sudah pelayanan di Sidoarjo. Nokia 1550 ini menjadi terkenal karena bisa ganti-ganti case dengan warna yang berbeda. Suatu waktu saya mau pulang ke Ujung Pandang, ke Makassar berlibur, Bapak Ibu. Saya rasa, saya bangga sekali dengan handphone saya yang baru ini. Saya bawa ke Makassar. Waktu itu naik kapal laut ke Makassar. Sudah dekat ke Makassar, sudah kira-kira 30 menit mau sandar, saya coba on handphone saya. Kok nggak nyambung? Mungkin karena masih jauh. Tunggu lagi, pas sandar, saya coba lagi, kapal sudah sandar. Kok belum? Mungkin karena jaringan saya masih di atas kapal. Sudah turun ke bawah, Bapak Ibu, sudah dalam kendaraan mau ke rumah, saya coba lagi, kok nggak jalan juga? Akhirnya saya tanya kepada teman yang jemput, loh ini kok saya punya telepon nggak sambung-sambung? Loh, dia bilang pakai provider apa? Saya bilang ya di Sidoarjo saya pakai Pro XL. Ya nggak bisa lah, di Makassar nggak ada Pro XL, di sini hanya ada Telkomsel. Dia katakan pada saya, Bapak Ibu, ternyata di Makassar tidak ada Pro XL, jadi handphone saya yang saya mau pamer itu tadinya tidak bisa berfungsi. Tapi akhirnya, rencana mau pamer HP, selama liburan tidak pakai HP, dan bagi saya itu waktu-waktu terindah,
bersama keluarga dan sahabat karena punya banyak waktu dengan mereka, sepenuh waktu bisa ngobrol, berbagi cerita, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan buat kita, stres kita dan ngamuk nggak kalau handphone terbaru kita itu hilang atau kita tidak bawa? Ngamuk nggak kita? Stres nggak kita? Hati-hati, siapa yang sudah menjadi tuan dan siapa yang sudah menjadi budak. Tanpa sadar atau tanpa kita sadari, teknologi telah menjadi tuan atas hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, ini tanda hati-hati buat kita. Karena hati-hati kalau kedua hal tadi, teknologi dan hiburan tadi, sudah mengatur atau itulah yang mengatur cara hidup kita, mengatur cara kita menghabiskan waktu dan uang kita, sampai mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita terbebas dari belenggu dosa, tapi kita menjadi budak teknologi dan dunia hiburan. Sehingga Bapak Ibu yang tahu jawabannya, kita semua tahu. Apakah teknologi dan dunia hiburan akan memberikan kita rasa puas dan membahagiakan kita? Bapak Ibu, sudah pasti tidak sama sekali. Karena sesungguhnya sukacita dan kepuasan yang tidak terukur hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Jelas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam hadirat Allah yang kudus. Firman Tuhan katakan kebahagiaan dan kepuasan hidup itu justru akan kita dapatkan ketika Bapak Ibu dan saya mengejar kekudusan di setiap bagian hidup kita. Jadi kita perlu menjadi budak kebenaran, bukan budak teknologi dan hiburan. Bukan sebaliknya. Kita harus mengisi pikiran dan kebutuhan rohani kita dengan, jangan sampai kita mengisi pikiran dan kebutuhan kita dengan sampah dunia ini. Paulus nasihatkan apa dalam Filipi pasal 4 ayat 8? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, terakhir saya mau tutup dengan kunci untuk menang dan dilepaskan dari dosa, memberhalakan teknologi dan dunia hiburan. Terakhir, mari sama-sama kita lihat. Saya senang berpatokan pada 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu tahu bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan apa? Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, tidak ada kunci lain untuk menang, dilepaskan dari dosa, memberhalakan teknologi dan dunia hiburan. Pertama, firman Tuhan katakan apa? Sadar. Sadarlah bahwa setan itu tidak pernah berhenti untuk mengambil waktu-waktu kita, merebut waktu kita dengan Tuhan, dengan berbagai macam berhala dalam dunia ini. Apalagi di negara ini. Termasuk dengan teknologi dan hiburan. Sehingga kita harus berjaga-jaga. Tapi tidak sadar Bapak Ibu. Kita sadar, kita harus ingat itu. Bahwa setan itu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu yang kedua, firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya, oke, orang katakan, kalau gitu saya nggak usah tidur. Bukan. Jangan pernah tertidur secara rohani. Itu maksudnya. Berjaga-jaga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ada earthquake, Bapak Ibu berjaga-jaga? Ya. Bahkan Bapak Ibu tidak tidur. Kalau perlu takut. Tahu mati lampu, Bapak Ibu berjaga-jaga? Ya, Bapak Ibu berjaga-jaga dengan senter, lilin, dan lain sebagainya. Nah, secara rohani, menghadapi berhala ini, Bapak Ibu, berhala modern ini, harus berjaga-jaga. Siapkan lampu, artinya apa? Siapkan semua alat-alat, artinya firman Tuhan. Bapak Ibu selalu siap dengan firman Tuhan ini. Lawanlah, berjaga-jagalah dengan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menang kalau Bapak Ibu tidak tahu firman Tuhan, Bapak Ibu tidak belajar firman Tuhan? Inilah alat yang harus kita siapkan ketika kita berjaga-jaga. Sama seperti berjaga-jaga ada earthquake, ada mati lampu. Ini alat yang harus Bapak Ibu siapkan. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan apa? Lawanlah. Kita harus melawan Bapak Ibu, artinya usir, tolak dalam nama Tuhan Yesus kalau itu ada dalam pikiran kita. Sampai kita memuja teknologi, apalagi ketika teknologi itu membawa kita semakin menjauh, semakin tidak percaya kebesaran dan keberadaan Tuhan. Jangan main-main. Lawan artinya tidak main-main. Tolak dalam nama Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu perlu, minta pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Untuk Bapak Ibu bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari keterikatan berhala ini. Sehingga Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya ini Bapak Ibu dengan satu cerita ya. Edwin Cooper itu, saya nggak tahu Bapak Ibu kenal atau tidak. Edwin Cooper terkenal di seluruh Amerika, namun hampir tidak ada yang tahu nama aslinya. Cooper berasal dari keluarga badut sirkus, dan Cooper ini mulai tampil di hadapan penonton ketika dia baru berusia 9 tahun. Setelah bertugas di Barnum dan di Bailey di sirkus, Cooper menjadi pemain tetap di televisi pada sekitar tahun 1950-an yang dikenal sebagai tokoh yang namanya Bozo the Clown. Nah, selain menghibur orang-orang muda, anak-anak, orang tua, Cooper ini juga selalu memiliki pesan untuk semua teman-teman rekan kerjanya
di sirkus itu. Tiap hari ketemu mereka atau tiap minggu, Cooper ini selalu katakan kepada teman-teman, "Hey, jangan lupa cek kesehatan kalian. Kalian ada kanker atau tidak, ada cancer atau tidak." Tapi Bapak Ibu diceritakan, Cooper begitu sibuk bekerja sehingga dia sendiri lalai mengikuti nasihatnya sendiri. Sehingga pada satu waktu terdeteksi oleh dokter dia bahwa dia mengidap kanker ganas. Dan ketika kankernya ditemukan, sudah terlambat untuk diobati. Edwin Cooper dicatat meninggal pada usia 41 tahun karena penyakit yang telah dia peringatkan kepada banyak orang untuk diwaspadai. Berdasarkan cerita ini Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah ini. Jangan lupa, ingat selalu, dosa jauh lebih mematikan daripada kanker yang paling agresif dan tumbuh cepat. Dosa membunuh, menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya. Khususnya penyembahan berhala, khususnya berhala modern. Dari kejatuhan Adam di Taman Eden hingga sekarang, dosa hedonisme, ketamakan, konsumerisme, penyalahgunaan teknologi dan alat hiburan, dunia hiburan Bapak Ibu, itu berbahaya. Sangat berbahaya karena ini menjadi alat tawaran setan. Dan inilah tujuan dibalik semua yang iblis lakukan. Jangan lupa Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, karena sifat jahatnya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena sifat jahatnya dan kebenciannya terhadap segala sesuatu yang baik, iblis membawa kehancuran pada segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita melihat dan menanggapi dosa seperti yang Tuhan lakukan dan perintahkan, saya yakin kita tidak akan pernah bermain-main dengan dosa. Kita tidak akan menganggapnya sebagai lelucon, sebagai sirkus, sebagai badut. Kita tidak akan membiarkan diri kita tergoda untuk sedikit demi sedikit mencoba mendekat dan ingin memastikan apakah kita masih dalam area aman. Itu penyembahan berhala Bapak Ibu. Kita dekat, kita masih cek, ini masih aman nggak dekat. Akhirnya kita jatuh. Jangan lupa, Allah membenci dosa dengan kemurkaannya yang kudus dan benar. Sehingga Bapak Ibu dan saya juga harus sama menghadapi dosa seperti itu. Ketika kita merasa terhibur oleh dosa dan menikmatinya, inilah saatnya bagi kita sadar bahwa kita sedang berada dalam bahaya besar. Kita harus segera melawan dengan cara apa? Lari darinya, datang di bawah salib Kristus. Datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, minta pertolongannya. Apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu harga dosa yang harus Bapak Ibu bayar. Bapak Ibu tidak akan main-main dengan dosa, tidak akan membuatnya sebagai lelucon. Bapak Ibu harus tegas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba tentunya juga penuh dengan keterbatasan untuk menguraikan, menjelaskan. Tapi Tuhan mau berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengar atau sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, yang sudah mengikuti ibadah ini. Kalau Tuhan dapati kami atau Bapak Ibu, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami telah jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala modern. Entah itu hedonisme, ketamakan, konsumerisme, termasuk berhala teknologi dan dunia hiburan. Tuhan jamah kami, Tuhan bicara kepada kami supaya kami bisa sadar, kami bisa berjaga-jaga, tapi kami juga bisa melawan segala tipuan setan iblis itu dengan mengusir, menolak dalam nama Tuhan Yesus. Atau kalau kami ternyata sadar bahwa Roh Kudus bicara, kami jatuh dalam dosa berhala ini, kami harus minta segera untuk dilayani secara pribadi. Jangan, atau kami tidak menganggapnya sebagai lelucon. Kami tidak main-main. Karena iblis juga tidak main-main, serius untuk menjatuhkan manusia atau kami semua, atau kita semua. Sehingga Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tapi hamba berdoa Tuhan terus melanjutkan bicara kepada tiap-tiap kami. Kalau memang kami perlu dibebaskan, dilepaskan dari dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tidak hanya diberkati, kita dikuatkan, kita diingatkan terus untuk berjaga-jaga, waspada. Tapi kalau kita sadar kita berada atau jatuh dalam dosa ini, kita harus segera minta dilayani dan menolak, melawannya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sebelum mengakhiri ibadah hari dalam doa berkat. Bapak Ibu bisa lihat di screen. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression.
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life, is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus